Teman-teman, selamat sore. Teman-teman, mama papa semuanya, kita akan melanjutkan acara kita dengan mengikuti prosesi. Mohon untuk semua ponsel dinonaktifkan. Terima kasih. Bangkit berdiri. Kami undang untuk adik-adik dan semua orang tua untuk bangkit berdiri. Oh, night, the stars
Tes 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 tes. tes tes. Para jemaah sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Queen. Hari ini kok pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terus mama papanya juga pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Emang hari ini ada apa sih, Queen? Emangnya kamu lupa? Hari ini kan kita ada acara Natal gereja kelas besar. Oh iya, aku lupa. Nah, tema kita hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Dengan subtema, Yesus menjadi pahlawan di setiap hati adik-adik sekolah minggu. Kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Seksi Sekolah Minggu, Kak Karina Parhusip. Shalom. Selamat sore. Orang juga nggak tahu, udah aman aja. Terima kasih sudah menyempatkan untuk saya berdiri di sini mengucapkan kata. Terima kasih juga buat Abang Pendeta, Amang Penatua, para halado semua di sini. Begitu juga guru-guru sekolah minggu. Hari ini adalah hari perayaan Natal kedua anak sekolah minggu. Kami mengucapkan selamat Natal untuk anak-anak kami. Semoga Natal hari ini membawakan sukacita. Sebelum dimulai acara ini, kami dari seksi dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada orang tua, mama, papa, opung yang hadir di sini untuk menyaksikan anak atau pahopunya di sini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan juga acara ini memang agak lain daripada yang sebelumnya. Jadi kiranya jika tidak ada di hati tidak berkenan, mohon dimaafkan. Inilah acara yang memang agak luar biasa lah yang akan dibawakan oleh dengan tim-tim acara di sini dari guru sekolah minggu dan yang disutradarai oleh Yosua Manuro. Jadi kali ini saya mengucapkan sekali lagi selamat Natal untuk semuanya ya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan Ketua Rapat Guru Sekolah Minggu Bang Sahat Hutagalung. Ya, Horas, selamat malam untuk kita semua. Selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah hadir di tempat ini, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih untuk Amang Sintua dan Amang Pendeta yang akan memimpin ibadah kita. Hari ini bukan suatu kebetulan, tapi kita sudah rencanakan bahwa tanggal 20 ini tepat di jam 5 kita akan memulai ibadah Natal kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan sehingga dapat berjalan.
kami tadi sempat khawatir karena tadi sore sempat turun hujan. Kami kira akan mengganggu mobilitas adik-adik untuk datang ke tempat ini. Ternyata Tuhan lebih baik kepada kita sehingga hujan diberhentikan. Adik-adik bisa datang ke tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama. Jadi Tuhan kita yang kita rayakan lahir begitu dahsyat sehingga Dia mau dirayakan bersama-sama dengan kita di sini. Dan kami juga sangat berterima kasih untuk orang tua kami yang sudah membimbing, menemani adik-adik kami untuk datang latihan di tiap minggunya. Dengan waktu yang begitu lama pulang gereja tapi tetap setia menunggu adik-adik sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga acara sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya juga kami tadi di pagi sudah melaksanakan Natal yang pertama untuk anak-anak kelas kecil dan sudah berjalan dengan baik, semuanya sukacita. Begitu juga kami harapkan di sore hari ini damai dan sukacita Natal boleh hadir di tempat kita untuk kita semua di tempat ini. Dan untuk orang tua kami mohon maaf apabila dalam latihan-latihan kami ada guru-guru sekolah minggu atau kakak guru sekolah minggu yang dalam melatih kurang berkenan. Itu semua bukan karena kami sengaja tapi karena kami ingin memberikan yang terbaik buat perayaan Natal tahun ini gitu. Jadi Natal tahun ini kami coba membuat yang berbeda seperti tadi Ketua Seksi sudah sampaikan sebelumnya. Semoga ini bisa menjadi acara terbaik di tahun ini dan kedepannya kami juga akan terus berinovasi untuk membuat acara-acara yang lebih baik lagi. Jadi selamat menikmati acara Natal malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Mama Papa, kita akan memulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh Amang Situa Pasaribu. Dan mohon sekali lagi untuk semua ponsel dimatikan atau di silent dan mohon untuk menjaga ketertibannya. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah perayaan Natal sekolah minggu kita untuk anak-anak kita kelas besar. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon untuk saling menjaga ketertiban agar ibadah Natal kita bisa berjalan dengan penuh sukacita. Kami undang untuk Amang Inang dan anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan dari lagu pujian jemaat, Kidung Jemaat nomor 289, ayat 1 dan di ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Votum akan dilakukan secara responsoria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya keselamatanmu datang,
Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Maaf, saya ulang, ternyata tidak respons, sorry ya. Kita akan mulai fotum sekali lagi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anakmu, Tuhan Yesus Kristus kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajarlah dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan bernyanyi lagu pujian Kidung Jemaat 101 ayat 1 dan 5, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujianmu yang dari gunung
Tes. Melalui liturgi bagian pertama, kita akan mendengarkan hal penciptaan Allah atas alam semesta. Allah menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia diciptakan dari tanah. Itulah bukti kemahakuasaan Allah. Drama penciptaan fragmen 1. Tes. Kenapa sih Tuhan gak adil banget sama aku? Aku capek Tuhan. Aku udah berusaha nih semaksimal mungkin untuk dapetin nilai 100 buat semua mata pelajaran aku. Tapi kenapa sih masih ada aja nilai 80, 90. Tuhan juga jahat banget sama aku. Padahal bentar lagi Natal. Tapi aku kayaknya sendirian aja. Gak ada temen tuh. Mama sama Bapak sibuk banget. Mama ngurusin koornya di gereja. Kalau Bapak kerja mulu. Katanya ini akhir tahun nak, biar Bapak dapat bonus yang besar. Roli, Mama pulang. Gimana kamu hari ini? Kamu gak lupa kan besok ada apa? Ada apa sih? Kan besok kamu ada latihan di sekolah. Nah Sabtu kamu ada latihan Natal di gereja. Kamu tuh harus ikut ya. Biar kita tuh di gereja aktif memuji Tuhan. Gereja? Untuk apa gereja? Ih mama, aku gak bisa. Aku males banget latihannya. Lagi pula mama juga gak mau kan nganterin aku buat latihan Natal. Nih ya Roli, Mama tuh juga sibuk. Lagian kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Gak sopan loh sama orang tua. Alah mak, yang ikut Natal itu yang sering-sering aja. Aku gak usah ikut latihan, capek banget. Lagi pula, bentar lagi kan Natal. Tapi aku gak ada temen tuh, aku tuh pingin. Kalau gereja itu happy, banyak temen gitu loh mah. Kayaknya cerita tentang Tuhan Yesus tuh gak seru gitu deh. Lebih seru cerita tentang Marvel, Harry Potter, Detektif Conan. Yang gitu mah. Roli, jaga bicara kamu. Kamu nyamain Tuhan sama superhero yang gak nyata, yang cuman khayalan. Nih, kita tuh bisa makan hari ini, itu tuh berkat dari Tuhan. Banyak orang di sana tuh gak bisa makan. Kamu tuh harusnya, Roli, Mama tuh lagi sibuk, Mama capek. Jadi kamu mendingan baca Alkitab kamu ke kamar kamu, karena Mama juga capek di sini. Jadi Mama gak mau debat. Ih mama, ngapain sih? Kan cuma khayalan doang. Iya sih, emang cuma khayalan. Tapi kan at least mereka kan bisa nyelamatin dunia. Terus Detektif Conan juga mecahin misteri. Tapi kok Alkitab kan padahal cuma tulisan doang. Ngapain sih aku suruh baca? Orang gak ada gambar juga. Mendingan aku gak usah ikut Natal. Ngapain sih?
di mana kan habis ini? Aku di mana kan? Aku di mana? Ini di mana? Kok aku bisa sih ada di sini? Tenang aja, kamu ada di dalam mimpi. Aku yang bawa kamu ke sini untuk menunjukkan kebesaran Allah kita kepada manusia. Ih, Tuhan mulu. Udah dibilangin, aku tuh gak bakal percaya. Nah makanya sini aku tunjukkan kebesaran Allah kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Dan Allah menciptakan terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, serta pohon jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menunjukkan tanda masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda penerangan itu menerangi bumi. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam air berkeriapan yang makhluk yang hidup. Biarlah dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah. Gimana? Jadilah menurut kita, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang yang melata merayap di bumi. Allah menciptakan manusia secitra dengannya, laki-laki dan perempuan. Itulah hari keenam. Berhentilah ia pada hari ketujuh, lalu Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Yes.
mic. Ini ya. Iya, iya. Pakai. Tes. Hai anakku, nggak usah takut. Sini aku tunjukkan awal mula manusia jauh dari hadapan Allah. Tes. Pada mulanya, Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, untuk mengelola alam manusia. Namun, manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Tuhan untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman telah dilanggar.
1, 2, astaga. Boleh di... Terus. 1, Sebentar, sebentar. Boleh Tom. Tes. Bisa, bisa. Nah, sudah kamu lihat bukan kebesaran Allah? Ya, itu sih aku udah tahu ya dari kecil. Tapi itu bukan nunjukin kasih Tuhan ke aku. Sumpah deh anak ini. Tuhan, aku harus kasih tahu lagi sama anak ini. Iya dong, kasih tahu ke dia kalau aku lebih hebat daripada geng Marvel. Baiklah. Dari semua ciptaan, manusia begitu istimewa. Ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Diberi hidup, roh, kekuasaan, kebebasan, dan kemerdekaan untuk berkarya. Tetapi manusia menyalahgunakan kebebasannya. Manusia lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Manusia melanggar perintah Allah dan berdosa. Manusia pun kehilangan kemuliaannya dan dihukum. Ketika bumi masih bersih, pasangan insan pertama masih utuh dalam kekudusan. Hati pun masih putih, nurani masih bersih. Allah menempatkan mereka begitu suci untuk mengelola alam semesta dalam cinta dan kemuliaan, keserasian, kemesraan yang begitu lembut, keakraban yang begitu indah. Namun, manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hai Hawa, aku tahu bahwa Tuhan telah berfirman agar semua pohon di taman ini tidak kau makan, ya kan? Hei, siapa kok kamu bisa tahu? Engkau bisa mengetahui akan semua itu. Semua buah di sini boleh kami makan, kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Sebab Allah telah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu bisa mati. Kau telah ditipu Hawa. Kalaupun kau memakannya, kamu tidak akan mati. Tetapi Allah telah tahu
pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang buruk. Apakah benar perkataanmu itu? Ya, kau bisa mencobanya. Tampaknya buah itu begitu menarik, aku akan memakannya dan memberikannya kepada suamiku. Ada, makanlah buah ini. Ini adalah buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Aku sudah memakannya. Apa-apaan kau ini Hawa? Bukannya Allah sudah melarang kita untuk tidak memakan buah yang ada di tengah taman itu. Mengapa engkau tidak taat? Setelah kita memakan buah ini, ular itu yang memujukku untuk memakan buah pengetahuan ini. Katanya kita tidak akan mati. Tidak, aku tetap tidak mau memakannya. Setelah kita memakan buah ini, kita akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Emang kamu tidak mau seperti Allah, Adam? Ah, baiklah, akan makan buah itu. Setelah memakan buah dari pohon itu, terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka sedang telanjang. Adam, di manakah engkau? Dan juga, di manakah engkau Hawa? Saat kami mendengarmu ya Allah, kami malu dan kami takut sebab kami telanjang. Apakah kalian memakan buah pengotongan yang kularang itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini yang memujukku untuk makan buah dari pohon itu. Ular itu yang memujukku untuk memakan buah pengetahuan itu. Maka murkalah Allah terhadap ular, Adam dan Hawa. Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dan mengutuk mereka bertiga. Untuk apa kamu nunjukin ini semua ke aku? Aku menunjukkan ini semua supaya kamu tahu tentang dosa-dosa manusia. Agar kamu tahu tentang dosa-dosa Adam dan Hawa. Sekarang dosa-dosa manusia sudah semakin parah. Kamu mau lihat teman-teman kamu yang sering membuli orang, melawan orang tua, dan lain-lain. Ya. Tapi kadang-kadang
pas ngomong kenapa nggak ada suaranya bang? Ih lama. Tes. Tes. Iya woi, caper banget woi. Caper banget. Uli caper banget. Hai Jack, hai Marcel, hai Sehan, hai Wilson. Jangan lupa ya kayak biasa kita makan siang bareng di kantin. Woi Pick Me, serius deh, lu gatel banget. Iya woi, semuanya aja lu godain. Sampai abang-abang sekolah minggu aja kamu godain loh. Iu, dasar orang Pick Me. Udah, jauh-jauh lu dari crush kita, dasar pick me. Caper lu, udah dah gak usah deket-deket kita lagi. Tahu tuh, geli tahu ngeliatin kamu kayak begitu. Udah. Lanjut dulu gak sih nanti? Apaan sih Bu? Ganggu aja. Lagian ini bukan HP Ibu, sana kek. Tes.
sejauh ini tapi masih terang loh buat Aduh, kamu ini gimana sih? Bukannya belajar, malah main HP terus. Kamu nggak mau dapat nilai bagus? Apaan sih mah belajar terus? Aku bosen tahu. Mendingan aku nge-scroll IG atau TikTok. Lagi pula ya nilai aku itu bagus tahu. Aduh, kamu ini berani ya ngelawan mama sekarang. Lagian sih mama selalu ngatur-ngatur hidup aku. Stop ngatur-ngatur hidup aku bisa jalanin hidup aku sendiri. Dasar anak durhaka. Kalian nggak ya? Cisha, aku mau tanya sama kamu dong. Mau tanya apaan kamu? Nah, aku nih banyak banget lihat di beranda TikTok sama YouTube aku kayak kasus-kasus pembulian gitu, banyak banget. Emang manfaatnya apa sih? Loh Queen, kamu serius ngasih ke aku pertanyaan yang kayak gitu? Kayak, oh my God, gak ada tahu manfaatnya dari bullying. Justru malah banyak banget dampaknya. Kayak contohnya mental health-nya turun, kepercayaan diri turun, terus bisa sampai bunuh diri loh. Dih, serem banget ya. Untungnya kita nggak kayak gitu loh. Pokoknya anak-anak Tuhan juga nggak boleh gitu ke teman-temannya ya. Kita akan mendengarkan vokal grup A.
Tes. Tes. Kita nyanyikan lagu pujian Amazing Grace. Dosa aku sih emang banyak ya, tapi ya nggak separah mereka juga. Aku kalau salah sama bapak mama juga minta maaf kok.
Sama teman juga kadang-kadang aku minta maaf. Tapi kok aku ngerasa kesepian terus ya? Orang-orang pada punya idola sama superhero yang mereka anggap keren. Tapi aku nggak punya tuh begituan. Aku juga pingin banget punya superhero yang aku anggap keren banget. Tapi sampai sekarang si Angel belum nunjukin tuh siapa yang bisa jadi superhero aku. Terus sekarang mau ngapain lagi? Lagi pula itu Angelnya kemana lagi sih? Tes. Tuhan tidak tega membiarkan manusia larut dalam hukuman. Dia menyampaikan janji keselamatan kepada manusia melalui para nabi, seperti yang disampaikan dalam firman-Nya. Kita mendengarkan nubuatan para nabi melalui pujian dari vokal group. Vokal grup nubuat kelahiran Mesias. Cek. Oh datanglah Immanuel. Tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menanti penolongnya.
Udah semua, Angel. Siapa yang kamu panggil Angel? Aku. Iyalah, Angel. Kan kamu malaikat, Angel kan? Ya Tuhan, kenapa sih aku mesti namanya anak ini? So, who am I looking for, Angel? Fine, let me show you. I'm sorry. Tes. Bintang besar seperti yang tertulis dalam kitab-kitab benar hadir dan para majus melihatnya. Mari kita ke Efrata untuk melihat raja yang baru lahir itu dan kami akan membawa persembahan bagi sang raja. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Janji keselamatan yang telah Allah berikan kini disempurnakan. Pada saat itu, Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus. Setiap orang harus tahu berita ini. Maria, aku tahu kamu sedang hamil. Tapi kita harus ke Bethlehem untuk ikut sensus. Ya Yusuf, aku rasa aku bisa melakukan perjalanan itu. Dan aku tahu Tuhan akan bersama kita selama perjalanan. Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah Anda masih punya kamar untuk kami? Maaf, tetapi kamar di sini sudah kosong. Cobalah ke penginapan sebelah. Maaf Ibu, apakah masih ada kamar untuk kami? Istriku akan segera melahirkan. Apakah ada tempat bagi kami untuk beristirahat? Iya di pinggir nanti. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tempat ini hampir penuh dan sesak. Tetapi jika kalian tidak keberatan, kalian bisa beristirahat di kandang milikku di belakang rumah. Setidaknya ada atap yang menaungi kalian. Aku tahu Tuhan. Aku tahu Tuhan.
think you stand by here and then when they talk nanti ngomongnya kalau oke. Nanti aku ada. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah telah menggenapkan janjinya. Raja orang Yahudi telah lahir. Pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Masa akan berganti tetapi Yesus tetap abadi. Yesus yang lahir ke dunia menjadi bukti bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini. Dia tidak ingin kita semua hidup berdampingan dengan dosa-dosa kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dia membebaskan aku, kamu, dan kita semua dari belenggu dosa. Akan melanjutkan acara kita prosesi lilin. Kami akan panggilkan perwakilan untuk menyalakan lilin ke depan. Sintua John Pri Pasaribu, Sahat Huta Galung, Jojo Pardede, Laura Marpaung, Karina Parhusip, Nyonya Siringo-ringo Boru Simangungsong, Felix Gultom. Tes. Para jemaah sekalian, kami undang untuk berdiri dan kita akan menyalakan lilin bersama-sama. Dipermohonkan untuk berdiri.
gemerlap Juru selamat manusia ada datang di dunia Kristus anak Kristus anak Iya, adik-adik dan semuanya kita matikan lilinnya. Kita akan mendengarkan paduan suara dari Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Lama.
Bro, jadi suara gue yang nanti. Selanjutnya kita akan mendengarkan kur penguat keluarga muda.
tes. Tes. Queen, ngomong-ngomong soal superhero nih ya. Superhero favorit kamu tuh siapa sih? Banyak banget sih kayak Spider-Man, Batman, Superman. Emangnya kenapa? Enggak sih, sebenarnya kayak cuma penasaran doang. Tapi kamu tahu nggak siapa superhero terkeren, terhebat di dunia ini? Emangnya siapa? Teman-teman tahu nggak siapa superhero terhebat, terkeren di dunia ini? Hah? Emang iya? Iya dong, Tuhan Yesus lah. Soalnya Tuhan Yesus tuh udah rela nembus dosa kita. Dia rela mati di kayu salib loh, Queen. Wah, berarti Tuhan Yesus keren banget dong. Of course. Gak tahu ibu tiba-tiba. Nah Roli, udah kamu lihat kan? Orang Majus itu kan raja ya, tapi mereka malah mengakui bahwa Yesus sebagai juru selamat dunia. Padahal Yesus kan lahirnya di kandang. Nah, kita kan juga udah lihat nih kehebatan Tuhan Yesus dari penciptaannya, penyelamatannya. Coba kurang hebat apa Tuhan Yesus kalau dibandingin sama superhero Marvel, Iron Man, Superman, apalah itu. Mereka semua punya kelemahan. Sedangkan Tuhan Yesus malah mengalahkan maut. Iya, aku juga baru sadar, Angel, kalau yang aku cari selama ini itu ada dekat aku, yaitu Tuhan Yesus yang udah mau nemenin aku. Capek-capek aku cari superhero, ternyata superhero aku itu Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus beneran sayang banget ya sama kita. Selama ini aku kurang sadar, sama kurang bersyukur juga. Pokoknya mulai dari sekarang aku harus stop cari superhero. Karena superhero aku itu cuma Tuhan Yesus. Turun. Aku harus minta maaf sih sama Mama. Mama, maafin Roli ya. Kemarin aku ke Roli udah ngebentak Mama. Tapi tadi lewat mimpi, Tuhan Yesus udah ngasih tahu aku akan kebesaran Dia. Ya nggak apa-apa Roli, Mama tuh udah maafin kamu. Tapi yang Mama mau, kamu tuh lebih bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Semoga dengan hal ini kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ya mungkin memang kita bukan keluarga yang kaya, tapi mau kamu selalu ingat kalau Tuhan tuh selalu berada di sekitar kita. Iya Ma, selama ini tuh aku kurang sadar akan kasih yang udah Tuhan berikan ke kita semua. Padahal selama ini aku kira superhero kayak itu yang lebih keren, lebih kuat. Tapi ternyata Tuhan Yesus yang lebih kuat. Karena Dia udah mau nebus dosa kita semua. Ya nggak apa-apa kok, nggak ada waktu yang namanya tuh telat. Bagi Tuhan, semua itu nggak ada yang telat. Kita bisa selalu kembali ke Tuhan. Jadi nggak apa-apa. Roli, kita, kamu tahu nggak ini hari apa?
hari Minggu tuh. Nah, berarti artinya kita mau ke gereja. Daripada kita sedih-sedih di sini, mendingan kita ke gereja aja ya biar kita nggak telat juga. Yes, aku mau banget ke gereja. Gak apa-apa, Rauli.
Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Dali Munte. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110, ayat 1 dan 2, di Bethlehem telah lahir. Baik, adik-adik semuanya dan juga mama papa opung doli opung boru. Kita akan mendengarkan kabar baik, kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Amang undang kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersukacita dalam perayaan Natal bersama dengan anak-anak kami kelas besar pada malam hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semuanya siap mendengarkan. Amin. Ya, adik-adik semuanya, apa kabarnya? Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Semangat dong. Masa Natalnya lemes-lemes? Gimana? Perasaannya gimana? Senang atau sedih? Ada yang sedih tadi? Ada yang sedih? Enggak kan? Iya. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita menyambut kedatangan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tahun ini spesial ya. Natal kita temanya tentang superhero. Gitu ya? Benar apa enggak ya? Benar atau benar? Ya benar lah, bilang benar atau benar ya benar. Iya kan, tentang superhero. Yang menanya ini, kalian tahu nggak kalau ini katakan tokoh superhero itu kira-kira apa sih yang dia lakukan? Kenapa disebut superhero? Superhero itu orang baik atau orang jahat? Kalian orang baik atau jahat? Mau jadi superhero? Iya, superhero itu adalah orang-orang yang mau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, gitu ya. Superhero itu berarti dia orang baik, ya. Kapanpun, dimanapun, siapapun dia akan tolong. Mau jadi superhero?
Atau mau jadi apa? Jadi tokoh antagonisnya. Mau jadi anak mudanya atau jadi penjahatnya? Hah? Kalau main drama pengen jadi apa? Hah? Iya, oke ya. Ama nanya, ini kalian ini kelas berapa ya? Oh iya, ini kelas besar ya? Kelas 3 sampai? Oh iya, yang kelas 3 ada berapa orang? Coba angkat tangan dulu. Kelas 3, kelas 3. Oh ini ada berapa orang kelas 3-nya nih? Wih lumayan. Yang kelas 4? 4 mana? Oh berserak-serak ya? Ini 4 kumpul. Yang kelas 5? Oke. 6? Yang mau ikut apa ini? Yang kelas 6 mau siap-siap ikut apa ya? Apaan ujiannya? Oh ya. Yang kelas 7. Oh, ini kelas 7 ya. Yang kelas 8. 8 mana? Cuma dikit. Yang kelas 9. Yang kelas 9. Oke. Ini emang nanya, kalian suka nggak nonton film-film superhero? Benar. Aman juga dulu suka loh. Oh iya, benar dong. Tapi Aman nontonnya di rumah. Karena nggak ada bioskop. Amang orang kampung, kasihan. Kalau kalian nonton film superhero di mana ya? Di mana nontonnya? Di YouTube. Oh di bioskop juga ya? Emang nonton bioskop mau bayar? Bayar ya? Dari mana duitnya? Emang udah kerja? Dari mana duitnya? Oke, kalian suka nggak nonton film superhero? Suka nggak? Oke, kalau memang suka, Amang akan tes dulu. Bener nggak? Suka nonton film superhero ya? Oke bang, slide pertama kita lihat. Siapa yang muncul? Mana slide-nya? Nah, itu siapa itu? Mirip gak dengan Amang? Enggak ya? Itu siapa ya? Superman artinya apa sih? Amang orang kampung. Superman itu artinya apa sih? Orang super. Super media, makan mie. Berarti manusia super. Siapa yang suka nonton Superman? Mana ini yang suka nonton Superman? Udah banyak ini seriesnya. Oh enggak suka ya Superman ya? Superman itu jago apa enggak ya? Jago. Apa sih kejagoannya, kehebatannya? Itu Superman kenapa bawa sarung ya? Mau ngapain itu? Itu apanya itu? Buat apa itu? Hah? Itu apaan sih? Untuk apa itu ya? Superman bisa apa sih katanya? Superman. Gitu ya. Terbang ya? Iya, oke. Nah kita lihat lagi, ini emang tahu ini. Benar nggak suka nonton film superhero? Kalau nggak pernah nanti ke rumah Amang ya. Nonton Netflix, gratis, yang bayar gereja. Iya. Oke, kita lihat slide berikut. Siapakah dia? Itu manusia atau kelelawar ya? Atau kelelawar atau manusia? Atau setengah manusia, setengah kelelawar ya? Itu sebenarnya manusia atau kelelawar? Ih, yang benar. Itu manusia atau kelelawar ya? Manusia. Terus dia kenapa pakai gitu? Kalau Batman itu artinya apa ya? Batman. Batman apa artinya? Batak Manado katanya. Kamu buat Batman ya? Batman artinya apa itu? Manusia kelelawar. Duduk dong. Iya. Kalau Batman ini gimana?
Apa sih kehebatannya Batman ini? Kalau dia jalan-jalan ya apa ya? Naik apa dia? Oh naik mobil. Mobil gimana? Keren gak itu? Mobilnya keren gak itu? Namanya apa mobilnya? Bat Mobile. Bisa terbang ya? Aduh. Oke. Ada yang suka dengan Batman? Oh. Yang berikutnya, siapakah dia? Ah ini siapa lagi nih? Sebentar. Ini dia sedang nangkap ikan ya? Menjala ya? Dia ngapain itu? Apakah dia nelayan? Menjala ikan? Siapa namanya ini? Namanya siapa? Spider-Man. Oh. Spider-Man itu artinya apa? Manusia laba-laba. Oh gitu. Itu bukan nelayan. Oh iya ya. Wah hebat dia ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Noh, ini siapa lagi nih? Poniman. Siapa sih namanya? Iron Man. Tadi Aman pikir Poniman. Siapa namanya? Iron Man itu artinya apa ya? Dulu Aman gak pernah lihat ini. Manusia besi. Emang dia besi ya? Wah hebat juga ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Nah ini siapa lagi nih? Kapten Amerika. Kita nggak punya kapten ya? Ini Kapten orang Amerika. Oh dia kenapa itu bawa itu? Buat apa itu? Itu untuk apa itu? Untuk apaan sih itu? Dia bawa. Untuk perisai. Perisai melindungi diri. Oke, next siapa lagi? Ini Pak Amang suka ini. Siapa ya namanya? Tapi nggak kenal. Namanya siapa ini? Siapa namanya? Wonder Woman. Wonder Woman. Ada Wonder Woman di sini. Ada Wonder Woman. Ini kenapa? Ini kan perempuan. Tapi dia jago ya? Dia jago nggak berkelahi? Jago. Oke. Lanjut siapa lagi ya? Wah, serem banget. Sebentar. Ini buto ijo ya? Buto ijo. Siapa sih namanya? Benar ya? Namanya siapa tadi? Hulk. Dulu namanya buto ijo. Kenapa jadi Hulk ya? Nah, kenapa mukanya jelek? Kok dia marah-marah? Kenapa itu? Di sini ada yang seperti si Hulk. Si Hulk. Kenapa dia kok mukanya gini? Apa dia suka marah? Oh, suka marah. Kenapa ya? Oh. Dia baik atau jahat? Dia baik atau jahat? Oh, baik juga ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Nah, ini lagi. Ini sebentar. Kayaknya ini kemarin ada Amang lihat di sini. Bawa palu. Ini tukangnya. Ini tukang bangunannya nih. Ada kemarin perbaiki kamar mandi. Ini tukang bangunan atau siapa? Namanya siapa ini? Namanya siapa? Thor. Ngapain dia bawa itu? Bawa palu. Mau kerja? Oke. Thor, ya. Nah, dengar dulu. Sebentar. Amang nggak tahu nggak? Amang udah jarang nonton begini. Kalau Superman pernah nonton. Karena Superman udah lama.
Selain tokoh-tokoh superhero ini, ada nggak yang lain ya? Yang keren-keren? Siapa lagi ya? Siapa lagi superhero-nya? Ya, yang sering kalian nonton lah. Siapa lagi ya superhero yang... Ada lagi yang suka nonton film superhero? Oh Tuhan Yesus, benar ya? Oke, ya nanti kita ke sana. Ama nanya, selain yang tadi itu masih ada nggak tokoh-tokoh superhero yang kalian suka? Idolanya. Ada lagi? Ada banyak ya? Apalagi ya? Siapa lagi superhero-nya? Ada nggak yang suka Gatot Kaca? Hah? Yang suka Gatot Kaca? Enggak? Oh, oke. Nama nanya lagi nih. Selain tadi superhero, siapa sih superhero tokoh idola kalian sehari-hari? Selain tadi siapa lagi ya? Yang jadi idolanya, yang jadi superhero-nya, yang jadi pahlawannya. Siapa? Siapa? Siapa yang pilih superhero-nya? Papa? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang pilih superhero-nya Papa? Oh ini doang. Oh iya, kasihan ya. Kalau yang superhero-nya Mama siapa? Superhero-nya Mama siapa? Loh, kok cuma dikit? Yang superhero-nya Mama dengan Papa? Yang pilih superhero-nya Mama dengan Papa coba angkat tangan, Amang lihat. Emang gak punya superhero ya? Saya bang. Di rumah? Iya. Oke, yang pilih superhero-nya Opung Doli. Siapa yang idolanya superhero-nya Opung Doli? Tahu kan Opung Doli? Grandfather. Ya, kakek-kakek, aki-aki. Siapa yang superhero-nya Opung Doli? Coba angkat tangan. Amang mau lihat siapa yang sayang sama Opung Dolinya nih. Wih, emang tadi ada dikasih hadiah apa sama Opung Doli? Dikasih hadiah ya? Yang suka, yang superhero-nya Opung Boru. Mana Opung Boru? Ini Opung Borunya mana? Ini Opung Boru. Iya, emang Opungnya baik-baik ya? Opung Dolinya baik. Opung Borunya juga baik. Iya, oke. Nah ya, tahu nggak? Kalau kita nonton film-film superhero, itu sebenarnya film fiksi loh. Ada yang pernah ketemu dengan siapa? Dengan Superman, pernah? Ada yang pernah ketemu sama Batman tengah malam? Atau ketemu dengan tadi apa itu? Leba-leba, Spider-Man. Pernah lihat langsung nggak? Iya, tadi itu semuanya tokoh-tokoh superhero-nya itu sebenarnya hanyalah fiksi. Cuma cerita, cuma film, ya. Nanti jangan mikir tengah malam, kok aku nggak ketemu-ketemu ya? Banyak banget superhero kok nggak ketemu. Nah, kalau superhero yang real, yang hebat itu siapa ya? Siapa yang paling hebat superhero kita? Tuhan Yesus. Dengar nggak? Kalian percaya nggak? Di antara superhero itu yang paling hebat adalah Tuhan Yesus. Kalau kita bilang Tuhan Yesus, dia superhero yang paling hebat. Amang nanya, apa sih kehebatan Tuhan Yesus? Coba sebutin dulu. Apa? Mana dulu, satu-satu. Apa kehebatan Tuhan Yesus? Menyembuhkan orang yang sakit. Oh iya, tepuk tangan dulu. Menyembuhkan orang sakit. Apalagi kehebatan Tuhan Yesus
Jangan bilang Tuhan Yesus my superhero, tapi nggak tahu apa yang hebat. Hebatnya apa Tuhan Yesus? Menebus dosa manusia. Penebus dosa manusia. Iya. Oke. Memberikan kita nafas kehidupan. Memberikan kita nafas kehidupan. Oh iya, memberikan napas hidup. Iya. Apalagi ya? Kasih tahu sama Amang apa sih hebat Tuhan Yesus? Dengar ya, supaya tahu, biar kenal siapa superhero yang sebenarnya. Memberikan kehidupan dari kematian. Memberikan kehidupan dari kematian. Oke, di sebelah sini. Apalagi hebat Tuhan Yesus? Coba sebutkan. Siapa? Kamu? Katanya Tuhan Yesus hebat. Kehebatan Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita semua dan bangkit setelah itu agar menebus dosa kita. Oke, ini yang mau nanya, ini mana yang kelas berapa ya? Kelas 8 dengan 9. Ini mana nih? 8, 9 dari sini. Yang 8, 9 mana? Ini kelas berapa? Ah ini kelas 9 nih. Kita tanya dulu. Katanya Tuhan Yesus hebat. Apa sih hebatnya? Sebutkan apa aja mujizat Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan Yesus. Dalam hidup apa gimana? Ya di Alkitab dong. Oh, kalau dalam Alkitab hidupin orang mati. Oke, menghidupkan orang mati. Tahu siapa yang dibangkitkan? Oh lupa. Nanti tanya Amang. Mengubah air jadi anggur. Mengubah air jadi anggur. Gak jelas ini. Yang jelas tuh. Mengubah air jadi anggur. Air jadi anggur. Wah enak dong. Ini apa? Berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Emang ada ya? Emang Yesus berjalan di atas air? Betul itu? Kenapa Yesus berjalan di atas air? Karena ongkos naik perahunya mahal. Tuhan Yesus gak punya duit. Ah udahlah jalan aja lah. Ada lagi mujizat Tuhan Yesus? Siapa yang tahu mujizatnya? Kamu tahu mujizat Tuhan Yesus? Menyembuhkan orang buta. Menyembuhkan orang buta. Benar ya? Iya. Apalagi mujizat Tuhan Yesus? Ayo. Sebutkan dong. Mana? Apaan? Sebutkan. Menolong orang yang kesusahan. Oh, menolong orang yang kesusahan. Iya. Apa Uli? Sebutkan yang keras. Orang lumpuh bisa berjalan. Benar. Ada ya tertulis? Di mana tertulis? Mujizatnya hidup kembali dari kematian. Iya itu tadi. Menyembuhkan orang yang sakit kusta. Benar. Apa sih yang meredakan badai? Meredakan badai. Badai di mana? Badai hidup. Mengendalikan air. Iya. Bukan. Itu dia itu menyembuhkan orang-orang sakit, lumpuh, buta, kusta. Oke. Ya. Jadi ya, dengar ya. Tadi kan dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah superhero, pahlawan yang paling hebat ya. Karena Tuhan itu, tadi kalau kita baca Alkitab, Tuhan bisa mengadakan banyak mujizat ya. Memberi makan 5.000 orang ya kan. Meredakan badai di danau.
Ya, menyembuhkan segala penyakit. Iya kan? Ada kan banyak orang sakit, sembuh kan? Kalau kalian sakit, berdoa nggak sama Tuhan? Percaya nggak Tuhan bisa sembuhkan? Iya, Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit. Bahkan Tuhan Yesus kata tadi, membangkitkan orang dari kubur. Jadi itu ya. Nah hari ini, malam ini kita diingatkan, mari kita bersama-sama bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah superhero yang best of the best. Tahu kan? Nah jadi ya adik-adik semuanya ya. Malam ini kita bersukacita karena Tuhan telah menyambut, Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kita. Amang baca ya ayatnya. Tadi nasnya tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 24. Tapi intinya di sini katakan Tuhan Yesus adalah superhero, pahlawan kita karena ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus superhero karena dia lahir untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Yang kedua ayat 23 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ingat ya, yang lahir itu namanya siapa dibuat namanya? Namanya Yesus. Artinya dia yang menyelamatkan kita. Lalu dikatakan dia adalah Immanuel. Immanuel artinya apa tadi? Allah yang menyertai kita. Jadi adik-adik ya, ingat ya. Ingatlah selalu jadikan Tuhan Yesus menjadi superhero ya. Make your Jesus ya. Menjadi my superhero. Ya, kenapa? Apapun yang kita hadapi, ingat kita punya Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita hadapi, kalau kita lagi sakit, kita lagi sedih, kita lagi sendiri, kita lagi pusing, kita lagi mau ujian, macam-macam ya. Apapun yang kita hadapi, ingatlah kita punya superhero. Tuhan Yesus adalah superhero yang baik, superhero yang rendah hati. Ya, jadikan Tuhan Yesus menjadi superhero. Amin, kita berdoa. Mari berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan terima kasih kami telah bersukacita pada malam hari ini. Kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus adalah superhero dalam hidup kami. Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, apapun situasi dan kondisi dalam hidup kami senantiasa berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang baik dan Tuhan selalu menolong kami dalam setiap kesedihan atau kesulitan kami. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang merayakan Natal pada hari ini. Biarlah mereka Tuhan semakin percaya kepada Tuhan dan mereka menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, menjadi superhero dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin.
kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 99 sambil kita memberikan persembahan. Tapi kalau ternyata pakai amplop, gue nggak bisa karena gue nggak ambil. Iya, gue juga nggak. Kita sudah berdamai, lahir Raja mulia, damai
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal. Tes. Tes. Sikap anak Tuhan Yesus. Jaisha, acara kita antar lagi selesai nih. Queen, belum dong, acara kita belum selesai. Kamu emangnya nggak lapar? Kita tuh mau bagi konsumsi dulu. Dan satu lagi nih, kita bakal tiktokan dulu dong. Tiktokan, ayo tiktokan. Oke, kamu kesana, aku kesana ya. Kita tarik 10 orang. Kita panggil 10 orang. Yang maju dapat hadiah dong pokoknya. Iya dong. Masa kagak? Oke. Ayo Queen. Queen. Lupa nih, masa belum kita contohin? Oh iya, aku lupa contohin. Ayo, naik lagi. Ayo videonya mana? Improve. Mentang-mentang dapat hadiah pada pulang. Ayo dong. Minta foto per grup. Ya, jadi habis ini fotoin foto. Ih gampang banget kakak. Sekali lagi berdiri semuanya. Ulang kakak di sebelah sana.
cari berapa orang kakak? 10 orang. Oke, silakan dicari teman-temannya. Ayo, ayo, jangan malu-malu. Ayo, ayo. 10 orang aja kak, 10 orang. Sudah 3 kakak, Laura nggak boleh, Laura pasti udah bisa. Laura. Udah kak, cari yang cowok kak, cari yang cowok kak. Yang perempuannya udah, yang cowoknya belum. Oke abang sebelah situ. Cowok. Apa? Coba bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah op 10. Oh. Jojo Pardede. 10. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang perempuan depan. Laki-lakinya sini. Apa? Nggak jadi kita yang udah. Saya udah punya niat jahat kok kak. Ya lanjut ya. Ayo coba dulu yuk, coba. Ayo kita coba dulu ya. Coba. Dites dulu ya bang, dites dulu ya. Oke, kita mulai bang, tes dulu bang. Kurang semangat. Oke, sekarang kalian menilai nih. Bisa nggak teman-temannya? Oke, kita nilai ya. Kita lihat. Ayo. Si. Ayo, cepet. Oke, mulai bang. Bang, mulai. Ayo bang, mana bang? Ya, coba ulang. Wah, keren. Bagus. Bagus. Oke, bagus. Bagus semua. Oke. Penting. Karena udah mau tampil, kita kasih hadiah. Mama. Oke, kita kasih hadiah ya. Selamat. Gak apa-apa, dipegang aja. Mantap buat orang rumah. Gak mau. Oke. Silakan duduk teman-teman. Tutup tapi jangan diganggu. Ayo, maju. Nah, teman-teman, acara kita sudah selesai. Tapi jangan pulang dulu dong. Kita bakal foto dulu, terus kita bakal bagi konsumsi. Siapa yang mau makan? Oke, 1, 2, 3. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus